Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Barokah. Allah penuh berkah. Apa sih berkah itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Keberkahan yang sempurna, maha berkah, dialah, di tangannya lah, di tangan penguasa yaitu Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Apa itu berkah? Berkah ada dua maknanya. Pertama disebut dengan an-numuwu, artinya orang yang selalu tumbuh kebaikannya terus menerus. Juga ada yang mengartikan ziyadatul khair, orang yang kebaikannya semakin bertambah. Alhamdulillah, semakin hari amalannya semakin apik. Alhamdulillah, semakin hari hati ini semakin tentram. Alhamdulillah, semakin hari semakin banyak kita berdekat ke Allah. Semakin hari semakin hati ini dimanage oleh Allah. Itu namanya ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Kalau urusan hidup bermasyarakat, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin dermawan, semakin hari semakin rasa empati kepada sesama. Itu namanya ziyadatul khair, makin bertambah kebaikannya. Insya Allah orang seperti ini orang yang mendapatkan barokah dari Allah. An-numu, tumbuh kebaikannya. Kalau gedung ini tumbuh makin tinggi di lantai makin tinggi sebuah gedung, sebuah ini kira-kira semakin kokoh atau semakin rawan? Semakin rawan lah. Apalagi nanti ada musim angin yang kencang, itu ngeri. Maka ada makna barokah yang kedua, apa? As-subut, kokoh. Jadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah, kebaikannya terus bertambah dan dia istiqomah, kokoh, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna berkah yang kedua. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka berkah itu ya berkah barokah. Cuma dalam bahasa kita kalau diundang acara apa, syukuran, pulang itu gawa berkat. Berkat itu ya makanan yang dicangking. Ini berkate. Berkat. Itu pengaruh bahasa dari Iran. Atas berkat rahmat, itu bahasa dari Iran. Jadi akhirannya T. Atas berkat rahmat, nikmat. Nikmat sekali makan di sini, Masya Allah. Itu kena pengaruh dari Iran. Kalau dari Arab, berkah, rahmat, nikmat. Jadi baca Quran banget gitu ya, Quran banget. Barokah, nikmat. Itu dari Arab. Jadi memang pengaruh-pengaruh yang bahasa kita, ya ada yang dari Iran, ada yang dari Arab. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-mulk, jadi kekuasaan Allah itu menjadikan berkah. Qadir artinya maha kuasa. Qadir, ada aqdar. Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar. Ada kabir, sangat besar. Qadar, maha kuasa. Qadir, sangat berkuasa. Dan kekuasaannya tidak ada batas. Itulah yang menjadikan kita berpikir, kalau setiap orang bisa berkuasa tanpa batas, maka dia bisa melakukan apapun. Tapi ketika kita diberi kesadaran oleh Allah bahwa hidup ini sementara, maka harus punya bekal yang harus dibawa. Ini maknanya begitu. Para jamaah, ada tokoh yang berpendapat, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, maka kehidupan di dunia itu berjalan sendiri menurut fitrahnya. Itu tidak salah.
Tidak salah, tapi tidak benar 100%. Sehingga mereka menganggap ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah itu nganggur. Allah itu tenger-tenger, lungguh-lungguh, nyantai. Menurut mereka yang berpendapat seperti itu, tapi orang Islam tidak. Orang mukmin tidak seperti itu. Bahwa Allah itu justru setelah menciptakan langit dan bumi, Allah sibuk memberikan perawatan kepada makhluknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb disebut sifat rububiyah. Allah yang memberikan perlindungan, perawatan, memberikan rezeki, memberikan apapun untuk kehidupan manusia. Itu rububiyah Allah. Maka dalam Al-Quran dikatakan kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Gusti Allah itu sibuk melayani kita. Setiap hari Gusti Allah sibuk melayani kita. Kalau kita sibuknya kita justru lupa melayani Gusti Allah. Kita ini kalau sibuk ngurusi dunia, lalu lupa kepada pelayanan kepada Gusti Allah. Padahal Allah sibuk melayani kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu ayat yang pertama. Yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan mati, dialah Allah yang menciptakan hidup, liyabluwakum, agar dengan mati dan hidup itu memberikan ujian kepadamu, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian itu yang amalnya paling baik. Wa huwal azizul ghafur, dialah Allah Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Pak, Bu, saya mau tanya, kita ini mati untuk hidup atau hidup untuk mati? Hidup untuk mati. Tapi ayat ini mengatakan alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan hidup, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Allah yang menciptakan mati, Allah yang menciptakan hidup. Kenapa kok ayatnya tidak alladzi khalaqal hayata wal mauta? Allah yang menciptakan kita hidup dan Allah yang menciptakan kita mati. Kok mati dulu yang disebut oleh Allah? Pertama, bahwa memang kita ini sebelum hidup, kita ini mati dulu. Dari zaman ada, berasal dari zaman ketiadaan. Kita ini dulunya nggak ada, disebut mati. Lalu Allah mengadakan. Para ilmuwan itu nggak masuk di akalnya. Sesuatu yang ada hari ini berasal dari yang ada, mengadakan dalam bentuk yang lain. Makanya manusia berasal dari monyet. Ilmuwan tuh nggak masuk di akal mereka. Manusia dari mana asalnya? Nggak mungkin manusia berasal dari sesuatu yang tidak ada. Pasti sesuatu terjadi karena berasal dari sesuatu yang ada. Cuma diadakan bisa jadi dalam bentuk yang lain. Makanya manusia berasal dari ketek. Tapi Allah itu bisa menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Termasuk menciptakan manusia. Manusia dulunya mati, lalu Allah menghidupkan. Jadi kita sudah mengalami kematian yang pertama dan akan mengalami kematian yang kedua. Dan kita sedang menjalani kehidupan yang pertama dan kita akan menjalani kehidupan abadi nanti di akhirat. Jadi Al-Quran mengatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kata Allah, mengapa kamu menjadi kafir
Mengapa kamu menjadi bodoh? Mengapa kamu jadi mengingkari akan ketentuan Allah? Bukankah dulunya kamu itu tidak ada, lalu Allah mengadakan? Dulunya kamu mati, lalu kami hidupkan, lalu engkau akan kami matikan, dan kami akan hidupkan kembali, dan kepada Allah lah engkau dikembalikan. Itu surat Al-Baqarah ayat 28. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah mengauli dengan alladzi khalaqal mauta? Allah menciptakan hidup. Pertama, kita ini dianjurkan, diperintahkan untuk banyak-banyak mengingat mati. Aksiru zikra hadimil ladzat ay al maut. Banyak-banyaklah kalian untuk mengingat pemutus kelezatan, pemutus kebahagiaan, pemutus kesenangan. Banyak-banyaklah kau untuk mengingat mati, kata Rasulullah. Saya bertanya, Bapak Ibu, selama ini kita sering banyak ingat hidup atau ingat mati? Ingat hidup. Sesok Arab nangdi, sesok mangan opo, sesok pergi jam berapa, besok acara apa, kan gitu kan? Itu. Ya boleh-boleh saja. Cuma dalam kajian ini justru orang yang banyak ingat kepada kematian itu akan membaikkan hidupnya. Jadi kita ini kalau ingat mati, Pak, apa yang kita perbuat mesti sesuatu yang mendatangkan barokah. Kalau orang itu kenapa korupsi? Karena dia lupa mati, Pak. Dia takut istrinya tidak makan, takut anak turunannya tidak makan, tapi korupsi. Ingatnya hidup toh. Lupa kalau dia mati, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangankan besok di hadapan Allah, hari ini sudah dibondol KPK. Ya sehari sudah ditangkap ini semua. Belum lagi di akhir. Mohon maaf, Pak. Karena kita hukumnya kan hukum negara kita ini seperti apa yang kita pahami. Kalau hukum yang diterapkan terhadap kejahatan yang diterapkan ternyata belum sesuai dengan hukum Allah, besok masih disiksa, Pak. Masih disiksa, Pak. Korupsi miliaran, Islam potong tangan aja dari pergelangan tangan kanan pergelangan. Besok nyolong lagi pergelangan kiri. Nyolong lagi dari sikunya yang kanan, nyolong lagi sikunya yang kiri, nyolong lagi pergelangan kaki yang kanan, nyolong lagi. Cek nemen hari gak kapok-kapok. Makanya panjenengan kalau pas ke Mekah kok ada orang yang buntung gitu kan, ya mungkin apakah dia alumni itu, alumni Kisos, Allah alam, atau sejak lahir dia dapat musibah seperti itu. Nah, orang yang di Kisos itu bebas di akhirat nanti. Ya, orang yang dikisos di dunia, di akhiratnya masuk surga dia. Kenapa? Sudah sesuai dengan hukum Allah. Gitu kan? Wallah. Jadi hukum yang diterapkan di sini kan kesepakatan manusia. Ya paling tidak mengurangi lah. Tapi jangan merasa bebas, maksud saya begitu. Jadi orang yang sudah dihukum jangan merasa bebas. Aku sudah bebas. Jangan merasa bebas. Tetap banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berbuat baik. Siapa tahu belum kelar urusannya dengan Gusti Allah. Jadi alladzi khalaqal mauta, kenapa Allah menyebut mati dulu sebelum hidup? Agar kita banyak-banyak mengingat kematian. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka hidup ini akan jadi indah ketika kita ingat mati. Sehingga ketika kita berangkat ke kantor, ya Allah, mudah-mudahan ini jadi bekal akhiratku, ya Allah. Tidaklah engkau melangkah untuk mencari penghidupan dunia, untuk bekerja, semata-mata bekerja yang diperintahkan Rasulullah. Apalagi ada tanggungan di belakangku, istri, anak-anakku harus makan. Itu jadi berkah di tabungan akhirat. Bayangkan kalau panjenengan melupakan itu, ya kerja-kerja aja. Kerja baik, kerja yang profesional, ya karena atasan, bukan karena Allah. Orang yang kerjanya karena atasan, boleh jadi atasannya pas tidak ada, dia menyimpang.
Tapi orang itu kalau bekerjanya karena Allah, sekalipun tidak ada yang mengawasi dalam kehidupan dunianya, dia merasa diawasi oleh Allah. Maka kita ini akan mengalami mati 2 kali, dan kita sudah mati 1 kali, tinggal mati yang kedua, dan akan mengalami hidup kedua kali. Hidup yang pertama sekarang, dan nanti akan mengalami kehidupan di akhirat. Makanya hayat, hidup, itu hidup sementara. Hidup yang sempurna itu ya hayawan. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lahiyal hayawan. Itulah kehidupan yang sebenarnya bagi orang yang beriman. Jadi di dunia ini kita sementara, Pak. Tidak sempurna. Kehidupan kita di akhirat sempurna. Wa inna darul akhirah, sesungguhnya kehidupan akhirat lahiyal hayawan. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, jika engkau tahu. Maka hewan binatang itu hayawan. Kenapa binatang disebut hayawan? Karena binatang hidup yang sebenarnya, hidup yang sempurna bagi mereka di dunia ini, Pak. Jadi hewan itu hidup sebenarnya, hidup sempurna mereka di dunia ini, Pak. Manusia bukan di dunia, hidup sempurnanya di akhirat. Maka orang boleh sukses dunianya, tapi tetap akhiratnya harus sukses. Boleh di dunianya sengsara, tapi jangan sampai sengsara kedua kali nanti di akhirat. Itu harus dipastikan. Hayawan, hewan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka wa inna daral akhirah lahyal hayawan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan akhirat, kehidupan yang terbaik, kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Kehidupan yang ula, dunia sekarang ini. Dunia itu asal kata adana, dana, artinya dekat, pendek umurnya. Tapi ada sahabat Nabi diberikan umurnya pendek, tapi menggegerkan langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sahabat Rasulullah umurnya pendek, masih muda, sudah meninggal dunia, tapi menggoyangkan bumi Allah sampai 12 malaikat turun ke muka bumi. Sampai Nabi itu rebutan. Nabi itu ketika mendengar sahabat meninggal dunia masih muda itu, Nabi langsung ngambil sendalnya sampai nginjak sendal sahabatnya. Ya Rasulullah, engkau mau kemana? Kau tergesa-gesa seperti ini? Ada sahabat yang umurnya pendek, tapi dia menjadi rebutan malaikat-malaikat Allah. Itu luar biasa. Makanya pastikan bahwa kita diberikan umur oleh Allah, menjadikan umur itu manfaat barokah. Dan umur kita bisa menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat Allah mencintai kita. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat kehidupan yang sebenarnya. Maka ketika kita baca tabarakalladzi biyadihil mulk, Allah berkuasa menghidupkan, mematikan, dan itu merupakan barokah yang diberikan Allah. Maka orang mukmin sebenarnya ketika ada berita kematian itu berkah. Ketika terjadi sesuatu apapun, itu ketentuan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang mati disebut wafat. Wafat itu artinya telah memenuhi janji. Jadi orang yang meninggal dunia, dia wafat, berarti orang yang telah memenuhi janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup ini kan berisi dengan takdir-takdir Allah, ketentuan Allah, dan itu pasti yang terbaik. Maka orang mukmin ketika menghadapi takdir-takdir Allah, dia akan mengatakan alhamdulillah ya Allah, tidak ada keburukan yang Engkau takdirkan. Tapi kalau ada berita meninggal dunia, Pak, jangan alhamdulillah di keluarganya, Pak. Dalam hati. Kok dikira sampean seneng? Tangga meninggal kok seneng? Kamu punya
punya dendam apa nanti ditanya. Ya maksudnya itu alhamdulillah itu maksudnya ya Allah, tidaklah ada berita apapun kecuali ini yang terbaik dari Engkau. Maka kalaupun kita menangis, bersedih karena ujian, jangan sampai kesedihan menangis kita menolak apa yang menjadi ketentuan Allah. Jangan sampai menangis kita ini menolak ketentuan Allah. Maka disebut dengan ratapan. Nah, tidak boleh meratap mayat, tidak boleh. Kenapa? Berarti dia menolak, tidak senang dengan ketentuan Allah. Padahal ketentuan Allah itulah yang terbaik. Para jamaah, maka orang yang wafat, orang yang mati, berarti orang yang memenuhi panggilan Allah. Wa aufu bil uqud. Hati-hati dengan janji. Panjenengan punya janji, punya akad, punya hutang. Hati-hati, penuhi janji-janjimu. Penuhi, bayar hutang-hutangmu. Jangan lupa. Wa aufu bil uqud. Dan Nabi Ibrahim itu Nabi yang memenuhi janji dari Allah. Wa Ibrahim alladzi waffa. Nabi Ibrahim memenuhi janji Allah. Kurban, dia kurban. Anak yang lama ditunggunya untuk punya anak. Usia senang-senangnya anak. Diperintah Allah untuk menyembelih. Disembelih oleh Nabi Ibrahim. Waffa. Mudah-mudahan dua ayat ini saja dahulu kita untuk mengkaji surat Al-Mulk. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita, dan mudah-mudahan Allah mengajari kita ilmu barokah, ilmu manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbi auzi'na an ashkura ni'matakallati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala salihan tarda wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayahmu ya Allah, sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang kau curahkan kepada kami, agar kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah kau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, golongkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang gemar menunaikan amal-amal soleh sebagai bekal akhiratnya, amal soleh yang kau ridhoi ya Allah. Ya Rabb kami, baikkanlah kehidupan kami ya Allah, baikkanlah kehidupan anak keturunan kami, baikkanlah nasib bangsa Indonesia ya Allah. Ya Rabbana, berkahilah sisa umur kami ya Allah, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah anak keturunan kami, berkahilah usaha kami, berkahilah rezeki kami ya Allah. Berikanlah berkah-Mu saat perjumpaan denganmu ya Allah, Engkau berikan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kemuliaan dan kebaikan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, berikan kami kebaikan dan kemuliaan di akhirat ya Allah. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Ya Allah, berkahilah kami, berkahilah kehidupan kami, berkahilah akhirat kami ya Allah. Kepada Engkau lah kami bersimpuh untuk beribadah, kepada Engkau lah kami bersimpuh untuk memohon pertolongan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.